Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti. Poster adalah media komunikasi bagi dosen, mahasiswa, alumni, dan siapa saja yang ingin berdiskusi tentang perpajakan, perbankan, pasar modal, entrepreneur, dan dunia seputar kampus. Hari ini di episode ke-25 telah hadir di tengah-tengah kita adalah Ibu Like. Sebelumnya akan saya bawakan pantun. Buah nanas yang sudah matang semakin nikmat dibuat es rujak. Ibu Like Bietan, selamat datang. Yuk kita diskusi tentang pajak. Masya Allah. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Like atas kehadirannya. Terima kasih juga kembali. Lama ya nggak ketemu. Iya, Pandemi. Ketemunya selalu lewat layar ya. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan 2 tahun kita pandemi tapi hari ini kita sudah bisa bertemu secara luring dan seterusnya ya. Kita nanti bisa melaksanakan aktivitas tatap muka langsung. Baik, Bu Like, Ya Ibu. sebagai saat ini sahabat muda yang hadir ini adalah Bu Like Bietan, merupakan dosen di Prodi Sarjana Terapan Keuangan. Berdasarkan data, beliau adalah dosen favorit. Makanya pada siang hari ini kami undang untuk bisa sharing tentang program pemerintah yang saat ini sedang dilakukan dan nanti berakhir pada tanggal 30 Juni, yaitu mengenai program pelaporan sukarela. Tapi sebelum kita diskusi tentang pajak, mari kita bincang-bincang tentang Bu Like nih. Bu Like, Iya Ibu. Oke, sekarang kan posisinya sebagai dosen di Sarjana Terapan Keuangan, di D3, dan mungkin di prodi-prodi lain, di universitas lain juga. Dan Bu Like juga menjadi seorang direktur di PT Global Elite Management, juga pernah menjadi staf ahli DPR RI ya sampai tahun 2018, dan saat ini sebagai ketua PKK ya untuk Kecamatan Pondok Gede ini. Saya ingin mengucapkan selamat dulu karena kemarin baru saja suami dilantik ya menjadi camat Pondok Gede ya. Mudah-mudahan amanah, berkah dan masyarakatnya sejahtera. Amin, Masya Allah. Terima kasih. Bu Like saat ini saya katakan menjadi seorang yang ahli ya di bidang perpajakan. Apakah itu merupakan cita-cita sejak kecil? Cita-cita sejak kecil ya Bu ya. Cita-citanya sih kepengen jadi dokter. Oh begitu ya? Iya. Kok sama ya? Kayak zaman kita tuh dulu kalau ditanya pengen jadi dokter ya? Dokter, iya. Cita-cita kepengen jadi dokter, tapi karena satu dan lain hal, perjalanan kehidupan membuat saya akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang akuntansi dan perpajakan. Khususnya di bidang perpajakan saat ini memang ada beberapa kegiatan yang memang mengharuskan saya dan teman-teman yang berprofesi di bidang perpajakan ini membina, mendidik para mahasiswa kita untuk sadar, mengedukasi mahasiswa kita untuk sadar akan pentingnya membayar pajak gitu, karena itu nanti fungsinya akan kembali lagi kepada kita, dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Betul gitu sekali. Iya, jadi kalau kita berbicara perpajakan ya, rasanya di tengah pandemi kemarin pemerintah menggelontorkan dana triliunan ya. Bagaimana untuk bisa mengentaskan permasalahan ekonomi karena adanya pandemi ya. Nah, hari ini kita memang sengaja akan membahas mengenai program pelaporan sukarela ya, pengungkapan sukarela. Program pengungkapan sukarela. Ada yang bukan pelaporan tapi pengungkapan sukarela. Nah, mungkin Bu Like bisa menyampaikan mengapa program itu sampai muncul ya. Kata-kata sukarela ini kan kayaknya sudah level gimana ya, sampai sukarela nih. Jadi betul-betul masyarakat diajak untuk
secara ikhlas mengungkapkan semua aset-asetnya ya, karena ini penting sekali buat negara. Bagaimanapun pajak adalah sumber pendapatan yang akan dikelola oleh negara dan untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan. Sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, yang harus kita bangkitkan terlebih dahulu adalah kesadaran kita akan pentingnya membayar pajak. Nah, ini yang memang menjadi tugas berat bagi Direktur Jenderal Pajak khususnya ya, dan kita semua para edukator ya, para akademisi yang memang bertugas untuk memberikan tadi pembinaan kepada mahasiswa berkaitan kan banyak jargon-jargonnya ya Bu. Kalau nggak salah itu ada 5. Bangga membayar pajak. Membayar pajak. Orang bijak taat membayar pajak. Itu kayaknya masih kurang ya. Masih kurang. Iya. Jadi karena motivasi tadi adalah untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak, namun tuh juga tugas terberatnya adalah membangkitkan kesadaran membayar pajak. Nah, makanya sebentar, Bu Liga, tadi kata-kata kesadaran, berarti selama ini bisa kita simpulkan banyak masyarakat yang belum sadar gitu ya? Sepertinya seperti itu ya. Okay. Kalau kita lihat dari tax ratio kita kan memang masih terlalu rendah ya Ibu. Betul. Taxpayer kita itu cuma sekitar 26 juta wajib pajak yang berkontribusi membayar pajak gitu ya. Sisanya dari 280 juta jiwa itu ditanggung oleh 26 juta wajib pajak tadi itu. Sehingga penting sekali karena besarnya anggaran yang dibutuhkan oleh negara, dan saat ini hanya berpangku pada pajak saja, tetapi memang diandalkan Ibu dalam APBN penerimaan pajak kita itu kurang lebih 70-80%. Iya. Sehingga penting sekali membangkitkan kesadaran pajak. Sebetulnya setiap kali saya di pertemuan awal perkuliahan itu saya coba membangkitkan motivasi mahasiswa, kemudian kesadaran mahasiswa. Yuk mulai dari tidur sampai kita bangun, sampai tidur lagi. Sadar nggak sih kalau teman-teman tuh bayar pajak, saya bilang. Sampai seperti itu ya. Saya bilang, ayo tidur Anda pasti pakai AC, ya kan? Listrik ada PPN-nya, betul. Ya, terus ada pajak penerangan jalannya. Anda bayar pajak, mungkin yang bayar bukan Anda tapi orang tua Anda yang sudah berkontribusi kepada negara. Gitu. Terus pada saat bangun tidur berangkat ke kampus, beli BBM, bayar tol, terus pakai jalan gitu kan. Itu kan semua sarana dan prasarana yang mungkin tidak kita sadari sebetulnya itu adalah kontribusi kita kepada negara dan dikembalikan lagi kepada kita. Iya. Gitu. Saya coba membangkitkan langsung dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Iya. Jadi artinya sebetulnya kita bersyukur ya, banyak sekali barang-barang publik ya yang disiapkan oleh negara di mana kita tinggal menikmati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana negara bisa menyediakan tersebut dan bisa melakukan pemeliharaan kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat. Ya makanya istilah pajak itu Bu, di undang-undang sebelumnya, di undang-undang KUP sebelumnya, istilahnya iuran ya Bu. Iya. Iuran itu seperti kok negara yang butuh rakyat ya gitu. Padahal sebetulnya ini mereka saling mutual gitu betul. Saling membutuhkan. Betul makanya sekali. Definisinya itu dirubah menjadi kontribusi. Nah, di mana tersirat di dalamnya itu adalah istilah kesadaran. Yuk kita berkontribusi. Bukan diiur aja, negara nggak perlu diiur gitu kan istilahnya ya Bu ya. Betul. Sehingga dirubahlah definisi dari pajak itu adalah kontribusi wajib. Walaupun masih ada kata wajib di sana. Kontribusi wajib dari warga negara yang bersifat memaksa, didasarkan dengan undang-undang dan dikembalikan lagi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tadi kesadaran, kemudian ada kata-kata memaksa. Itu gimana nih maknanya memaksa? Ya, undang-undang perpajakan ini dibentuk untuk menjadi salah satu aturan agar pelaksanaan kewajiban pajak ini dijalankan secara tertib, berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan tujuan di dalam undang-undang. Namun tadi ada konsekuensi di dalam undang-undang jika undang-undang tersebut, undang-undang apa saja Ibu, undang-undang dilanggar, maka ada konsekuensi sanksi. Kita tinggal di Indonesia ya, jadi undang-undang itu memang dibentuk untuk menata negara sehingga terciptalah ketentraman, kedamaian, kesejahteraan gitu seperti itu. Iya. Jadi memang harus ada konsekuensi sanksi sehingga bisa dipatuhi undang-undangnya itu. Iya. Kembali ke masalah PPS tadi, program pengungkapan sukarela. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Bu? Ini kan sudah hampir deadline ya, akhir bulan Juni ya. Sepertinya begini Bu, memang kalau dilihat dari datanya sepertinya tidak
tidak seperti program kita terdahulu ya di 2016 2017 gitu. Gregetnya beda gitu ya dengan teks amnesti ya dengan teks amnesti waktu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Betul. Karena memang konsepnya berbeda. Iya. Di kebijakan teks amnesti terdahulu itu single rate istilahnya, yuk Anda mau ikut gelombang keberapa nih, periode ke-1, kedua atau ketiga, itu rate-nya udah fix, berapapun yang Anda ungkap ini rate-nya. Jadi tidak terlalu sulit untuk diterapkan oleh masyarakat. Tetapi untuk yang saat ini memang ada sedikit aturan yang lebih detail lagi, di mana ada skema 1, ada skema 2. Bagi wajib pajak atau bagi peserta TA gitu ya, atau peserta non TA yang mau mengungkap hartanya untuk skema 1, untuk harta yang diperoleh dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2016 gitu ya, silakan Anda mengikuti skema ini. Begini ketentuannya, tarifnya mulai dari 8, kemudian 6 dan 11%. Sebentar. Sahabat muda, pegang bolpen, catat apa yang disampaikan oleh Bu Lieke, karena nanti di penghujung acara akan ada pertanyaan, di mana kepada pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan mendapatkan hadiah Rp100.000. Akan ada 2 pemenang. Nanti sahabat muda dan pemirsa semuanya silahkan mengirim jawaban tersebut di kolom komen. Ya, baik, silahkan dilanjutkan. Baik. Kita lanjutkan kembali. Kemudian skema yang kedua adalah skema pengungkapan harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, ini skemanya juga berbeda, dikenakan tarif lebih tinggi. Oh, begitu. Ya, jadi untuk peserta TA yang mengungkapkan hartanya, jadi dia sudah ungkap hartanya di program teks amnesti terdahulu. Tetapi kemudian di tahun 2016-nya dia tidak melaporkan lagi nih harta-hartanya sampai dengan tahun 2020. Pemerintah memberikan peluang untuk mereka melaporkan kembali harta yang tadinya sudah diungkap sampai dengan tahun 2015, di 2016 sampai dengan 2020 diberikan kesempatan lagi, namun tarifnya lebih tinggi. Nah, ini kenapa demikian? Karena kita mengedepankan azas keadilan. Dulu ada wajib pajak yang mengungkapkan harta di tahun 2016. Tarifnya sekian gitu ya. Tapi kenapa wajib pajak misalnya kalau seandainya diungkapnya sekarang tarifnya tidak lebih tinggi gitu, sehingga sebetulnya tarifnya dibuat lebih tinggi ini untuk memenuhi asas keadilan gitu aja sih Bu. Tarifnya itu ada 12, kemudian ada 14%, ada 18%, tergantung apakah dia hanya dideklar saja tanpa diinvestasikan ke surat atau instrumen keuangan negara, ataukah dia dideklar kemudian dia investasikan, kemudian apakah dia punya harta di luar negeri, dia hanya declare, kemudian dia juga repatriasi, atau dia punya aset di luar negeri, dia hanya declare aja tapi tidak merepatriasi. Gitu. Iya. Jadi tarifnya berbeda-beda. Iya. Cerita mengenai pajak, Bu Lieke, mungkin waktu itu kita masih ingat ya, kita juga mengundang narasumber yang menyampaikan bahwa sebenarnya cerita pajak itu seperti antara maling dan polisi ya, itu seperti itu ya. Saya nggak tahu tuh analognya itu apakah tepat atau tidak, tapi intinya itu seperti itu. Sampai kemudian ada program PPS berkaitan dengan pajak selama ini di Indonesia, dan mungkin Bu Lieke bisa compare dengan negara luar. Bagaimana sih kita bisa membangkitkan yang dalam tanda petik masyarakat jadi paham sekali bahwa pajak itu penting dan kita sebagai wajib pajak itu akan membayarnya dengan baik. Ya. Jadi begini, kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, Ibu, mereka skemanya bisa dikatakan mereka secara sistem sudah tersupport, secara sistem sudah berbasis teknologi dan sangat canggih gitu ya kalau menurut saya. Sehingga ada kegiatan-kegiatan dari Direktorat Jenderal Pajak yang juga memang melakukan studi banding ke sana dan mengadopsi, dan dibawa ke Indonesia kemudian diimplementasi di Indonesia. Kalau seperti di Amerika itu, kalau misalnya pelaksanaan kewajiban pajak seperti official, Bu. Iya. Official tuh ini pajaknya sekian. Kalau memang dia restitusi itu kelebihan pembayaran pajak itu, pembayaran pajaknya itu akan ditanyakan kepada si wajib pajak, Anda mau restitusinya ini mau dikirim langsung ditransfer ke rekening atau mau dikirimkan dalam bentuk cek ke alamat Anda gitu. Tapi kalau di kita kan tidak. Kita ini menerapkan sistem pemungutan pajak self assessment. Di mana wajib pajak ini diberikan kepercayaan 100%. Negara percaya aja deh,
Anda mau lapor berapa aja saya percaya kata negara, begitu Iya, istilahnya betul, ya Bu betul, ya. iya. Tetapi kita punya aturan. Wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pajak mulai dari hitung, setor, dan lapor. Walaupun dihitung sendiri, dilaksanakan sendiri, tetap harus ikut aturan mainnya gitu ya. Harus ikut peraturannya. Nah, pada saat diberikan kepercayaan itulah, istilahnya makanya tadi seperti seperti polisi sama maling gitu. Sebetulnya bukan seperti itu ya kalau saya melihatnya. Sebetulnya karena ini sudah diberikan kepercayaan, hanya disalahgunakan. Gitu. Disalahgunakan dalam arti ya karena skemanya adalah self assessment, ya saya mau lapor apa aja terserah saya gitu. Lihat konsekuensinya nanti ya, gitu. Jadi berkaitan dengan pengungkapan program pengungkapan sukarela, kalau menurut saya ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan oleh wajib pajak atau masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena semakin mudahnya data ini diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga basis data untuk melakukan penagihan pajak semakin besar. Betul. Jadi basis data penerimaan pajak semakin besar, mereka hanya tinggal memverifikasi. Begitu mereka terverifikasi, ayo bayar. Begitu diverifikasi, ayo bayar. Makanya sekarang Direktorat Jenderal Pajak tuh punya senjata namanya SP2DK. Iya. Apa itu, Bu? Surat permintaan penjelasan data dan keterangan, SP2DK. Ya. Kalau kita berbicara pajak sampai kemudian ada program PPS ya, nanti ini akan saya tanyakan ya mengenai PPS. Sebetulnya potensi pajak yang harus diterima oleh negara yang mungkin tidak terrealisir itu ada berapa sih? Ya, kalau dari basis data yang diperoleh dari program IOA itu Automatic Exchange of Information per 2018, inbound itu sekitar 2.700 triliun. Basis penerimaan negara yang dalam bentuk saldo atau rekening di dalam bank, ya Bu ya. Yeah. Kemudian yang domestik itu sekitar 3.400 triliun potensi basis penerimaan data dalam bentuk saldo atau rekening tadi. Itu tadi dari nilai yang tertuang di dalam data laporan IOA tadi. Kemudian data dalam bentuk dividen, kemudian surat berharga lainnya, itu sekitar 600 triliun potensi. Jadi kalau di total tuh bisa kurang lebih 5.000 sampai dengan 6.000 triliun per 2018. Bayangkan Ibu kalau itu kita kasih 0,5% aja. Betul. Kita mengarah kepada tarif paling rendah di UMKM 0,5%. Berapa potensi penerimaan negara? Iya. Baru lihat dari angka yang segitu aja. Nah akhirnya dari data yang ada oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dikembangkan lah Bu, yaitu tadi dengan cara memverifikasi. Nah di dalam kebijakan pemerintah di 2017 itu ada kebijakan di mana Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak untuk mengakses perbankan. Jadi industri perbankan itu punya laporan rutin nih Bu, ke Direktorat Jenderal Pajak. Mutasi-mutasi berapa jumlah nasabah dan lain sebagainya itu dilaporkan gitu ya. Dilaporkan tuh dalam arti bukan ini loh si A si B bukan gitu ya, tapi memang ada pelaporan secara khusus untuk industri perbankan. Makanya keluarlah PMK 73 tahun 2017 yang tadinya nih sempat ricuh gitu ya Bu ya, bahwa setiap transaksi 200 juta ini akan diawasi gitu kan. 200 juta akan diawasi. Tetapi kemudian karena ricuh di masyarakat, masa transaksi 200 juta diperiksa gitu ya. Akhirnya dinaikkanlah benchmarknya jadi 1 miliar. 1 miliar. Jadi itu mulai diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pergerakan transaksi uang di atas 1 miliar. Gitu. Sampai seperti itu. Iya. 200 juta relatif kecil lah ya. Kayaknya relatif kecil. Relatif kecil ya. Itu seperti itu. Ya. Sebelum saya lanjutkan bincang-bincangnya dengan Bu Like, para pemirsa, sahabat muda, ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Satu dari saya. Ikuti ya tadi ya. Bincang-bincang saya dari awal. Apa kepanjangan dari PPS? Ya. Apa kepanjangan dari PPS? Ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya persilakan Bu Like. Oke, saya berikan 1 pertanyaan untuk para audiens ya Bu ya. Ya. Berapa tarif yang dikenakan bagi peserta PPS dengan skema 2? Skema 2 tuh yang pengungkapan harta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jika harta diungkap dan diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan negara atau reusable energy.
Iya Bu ya. Iya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bisa menjawab. Adik-adik semuanya Ya. yang mengikuti acara sejak tadi, kalau adik-adik ingin mengetahui tentang pajak, belajar pajak, jangan lupa bergabung dengan Sarjana Terapan Keuangan. Karena di Sarjana Terapan Keuangan ada dosen-dosen yang handal seperti Bu Like dan dosen-dosen yang lain, sehingga adik-adik kelak mungkin akan menjadi dirjen pajak. Masya Allah. Mari bergabung dengan Sarjana Terapan Keuangan. Baik, Bu Like, kita lanjutkan tadi. Ya. Terkait dengan angka-angka tadi sudah disampaikan, kemudian program PPS ini kan akan berakhir tanggal 30 kira-kira Juni ya, tinggal 30 Juni tahun 2022. Kira-kira nanti akan ada program lagi nggak untuk melanjutkan hal ini, karena tadi disampaikan di awal ini gaungnya kayaknya tidak sekenceng waktu teks amnesti ya. Itu seperti itu. Gimana Bu Like? Jadi kalau rencana pemerintah, saya kurang paham apa yang akan menjadi strategi pemerintah dalam rangka peningkatan kepatuhan dan mengoptimalisasi penerimaan pajak. Tetapi momentum yang seperti ini memang tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Kalau memang dirasa saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengungkap harta-hartanya, yuk mari sama-sama kita ungkap untuk tujuan kita bersama. Untuk menghindari sanksi juga, karena pengenaan sanksi setelah diberikan kebijakan itu, contoh seperti yang sekarang ini di PPSP Bu, kita sudah ungkap. Tetapi di tahun 2016 ini, di program teks amnesti tahun sebelumnya, di periode sebelumnya yang di 2016 kita sudah ungkap Bu. Iya betul. Tetapi di 2016 sampai dengan 2020 kita belum ungkap. Artinya kan kita hanya mengikuti program teks amnesti saja, tetapi pelaporan-pelaporan berikutnya tidak dilaksanakan, pelaksanaan kewajiban pajaknya. Sehingga pemerintah memberikan tarif lebih besar lagi. Betul. Gitu. Kalau saja wajib pajak ini melaporkan kewajiban pajaknya atau melaporkan hartanya, melaporkan penghasilannya, hutangnya juga termasuk juga hutang itu dipertimbangkan oleh negara sebagai pengurang penghasilan. Zakat juga sebagai pengurang dari penghasilan yang kita peroleh. Ada PTKP juga kan sekarang untuk usahawan orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu diberikan batasan tidak kena pajak, itu 500 juta. Ayo deh, masa dari 500 juta ini sudah dibebaskan oleh negara, tidak dikenakan pajak, masa kita masih kurang berkontribusi kepada negara. Betul. Coba kita ilustrasikan kalau kita sekarang sedang berada di negara yang sedang berperang, apakah kita bisa berbisnis? Tentu kita tidak akan bisa berbisnis ya Bu ya, tidak akan bisa mencari keuntungan, apalagi bisa mengembangkan aset gitu ya. Jadi yang paling utama saat ini adalah kita menyadarkan diri bahwa kita harus berkontribusi kepada negara. Jadi saya memang tidak bisa meyakinkan akan ada program-program berikutnya seperti teks amnesti atau PPS ini, tetapi sekarang kita kembalikan lagi kepada diri kita, kepada masyarakat kita semua akan pentingnya membayar pajak. Oke, luar biasa sekali ya. Bu Like, sebelum saya akhiri nih, mungkin ada pesan-pesan untuk para audiens, sahabat muda yang menyaksikan poster hari ini terkait dengan pajak. Masya Allah ya, luar biasa. Teman-teman, para audiens yang menyimak podcast kita hari ini, saya pesannya mari kita menyadarkan, kita membangkitkan kesadaran kita akan pentingnya membayar pajak, karena tanpa pajak Indonesia ini tidak akan semakmur ini Bu. Betul. Gitu ya. Bayangkan kalau pemerintah harus menanggung BPJS bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian harus menanggung biaya sekolah gratis 12 tahun, kemudian pembangunan di sejumlah daerah yang sudah mulai merata, ada pembangunan bandara ya Bu ya di Sorong, kemudian pembangunan tol bawah laut ya Bu ya, Masya Allah, itu pendanaannya dari mana kalau bukan dari negara. Jadi teman-teman, mari melalui mungkin nanti dari diploma 4 ya ilmu keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trisakti, kita bisa belajar sama-sama berkaitan tentang pajak, kemudian bagaimana caranya kita bisa membangkitkan lagi motivasi kita dan kesadaran kita akan pentingnya membayar pajak. Demikian Ibu ya. Sekali. Terima kasih Bu Like atas waktunya, sharing ilmunya. Mungkin nanti lain waktu bisa hadir kembali di acara ini untuk bisa memaparkan pajak untuk sisi yang lain. Kalau di selain mengajar pajak apa lagi Bu? Kebetulan saya dulu pernah jadi auditor Ibu. Kemudian saya mengajar akuntansi juga gitu. Jadi dari keilmuan saya dari akuntansi, dari audit, dari perpajakan, akhirnya saya itu tadi membuat suatu entrepreneur ya,
menjadi entrepreneur, membuka usaha yang memberikan jasa di bidang tadi manajemen dan finance. Jadi dari kompetensi saya tadi, dari mulai background education saya yang memang sudah support, pengalaman saya ikut dosen menjadi junior auditor sampai senior auditor gitu ya Bu ya, sampai akhirnya diarahkan oleh para dosen itu udah stop untuk belajar akuntansi dan auditingnya, coba kita belajar dinamika baru di bidang perpajakan. Akhirnya subhanallah ilmu akuntansi dan ilmu audit tadi sangat bermanfaat pada saat saya berprofesi di bidang perpajakan. Iya, Bu Like, terima kasih. Nah, saya juga ingin Bu Like ceritakan sedikit masa-masa pada waktu jadi mahasiswa. Ya, masa-masa menjadi mahasiswa, silakan Bu Like. Jadi teman-teman para audiens, kebetulan saya tadinya hobinya tuh cita-citanya jadi dokter Ibu, tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari mulai SD, SMA, SMP, SMA saya sudah mulai fokus memang di konsentrasi di IPA waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal saya punya hobi yang harus disalurkan, suka menyanyi ya. Nanti kapan-kapan nih kita undang Bu Like. Pernah ikut apa namanya satu lomba? Ya, jadi waktu SMA kelas 2 itu saya diajak sama teman satu grup band saya untuk ikut festival kesana kesini gitu, sehingga saya lupa belajar. Oh gitu ya? Iya, akhirnya harusnya saya berharap bisa masuk IPA untuk bisa merealisasikan cita-cita saya, tetapi karena gagal tadi, ya karena menyalurkan hobi tadi, akhirnya saya masuk IPS. Oh begitu. Terus ya papa saya bilang, ya inilah sudah takdir, sekarang ikuti takdir dan jalani dengan baik gitu ya. Sudah, akhirnya papa mengarahkan saya untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Akuntansi. Nah, jadi saya basicnya memang akuntansi Ibu. Suka sekali berhitung saya gitu, suka matematika gitu. Jadi betul. Ya akhirnya ditambah lagi ilmu perpajakan, masya Allah memang isinya uang semua gitu. Betul. Jadi ya, apa istilahnya sangat link and match lah istilahnya, dari sisi keilmuan dan profesi yang saat ini saya geluti. Sudah punya album? Belum, Bu. Sudah pernah rekaman ya. Sudah pernah rekaman, tapi waktu itu ya gagal di jalan Ibu. Oh gitu. Iya. Cuma sering ikut festival-festival menyanyi, ada lomba nyanyi di mana saya ikut gitu. Lomba nyanyi di mana saya ikut. Sampai maaf Ibu, waktu itu kalau ada acara pernikahan itu papa saya selalu nyuruh saya nyanyi. Iya. Ayo nyanyi gitu. Jadi ya bernyanyi, saya suka bernyanyi gitu. Waduh, luar biasa banget. Pokoknya nanti mungkin kapan-kapan rekaman bareng nih dengan Bu Like. Masya Allah. Kita nyanyi duet ya. Festival ya, ada levelnya festival tuh seperti itu. Baik, terima kasih Bu Like atas kehadirannya, atas sharing ilmunya, menyenangkan sekali. Ini hanya masalah waktu saja yang membatasi bincang-bincang kita. Tapi insya Allah nanti lain waktu bisa hadir kembali untuk sharing ilmu yang lain. Tadi di pembuka saya sudah menyampaikan pantun, penutup juga pantun. Ya. Jalan-jalan ke Kota Pati untuk belanja dan wisata. Mari bergabung dengan program Sarjana Terapan Keuangan FEB Trisakti, Jembatan Emas Menuju Cita-Cita. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Ayo bergabung dengan Sarjana Terapan. Terima kasih Ibu. Thank you.